negara yang tidak punya utang. Hampir tidak ada. Negara yang mungkin dibayangkan sama pemirsa kaya tetangga sebelah kita aja lah, Singapura atau Malaysia, kan kita selalu merasa bahwa kita, mereka lebih kaya dari kita. Utang mereka lebih kecil atau lebih banyak dari kita? Bu Ani, ada tudingan bahwa... Itu pertanyaannya harus dijawab dulu, Ros. Benarkah kita ini sudah dililit hutang yang begitu besar? Kalau kita lihat ya Bu Ani, ada semacam tudingan, misalnya begini, masyarakat perlu tahu bahaya apabila ekonomi kita shutdown karena salah urus. Lalu kemudian juga disebutkan soal urusan tata kelola anggaran. Persoalan tata kelola anggaran menyebabkan utang semakin menggunung karena tidak ada tata kelola yang terukur. Apakah kita akan seperti Amerika yang shutdown gitu? Shutdown itu kalau APBN tidak disetujui dan kemudian kita tidak bisa sepakat dengan DPR untuk membelanjakan, termasuk membelanjakan untuk membayar utang. Kami di pemerintah selama ini mendiskusikan dengan Dewan. Di situ kita menyampaikan bahwa ini loh jumlah penerimaan negara yang kita rencanakan, dan ini loh daftar belanja yang sudah kita kumpulkan dan kita lihat sebagai penting untuk Republik ini harus didanai. Dan kalau belanja kita 2.200 triliun dan pendapatan kita 1.800 triliun, maka 300-400 triliun adalah hutang. Terus kita mengatakan banyak sekali 400 triliun. Kalau dilihat 400 triliun sendirian rasanya banyak. Saya ingat 2004 saya menjadi anggota kabinet. Zaman Pak SBY ya? Zaman Pak Presiden SBY. Waktu itu ekonomi kita size-nya hanya 2.400 triliun. Utang, bukan karena Pak SBY bikin utang, tapi itu utang yang berasal dari sebelumnya, itu sebesar 1.200 triliun. Jadi utang terhadap GDP kita itu separohnya. Walaupun utangnya cuma 1.200 triliun. Sekarang orang melihat utang 3.400 triliun, banyak banget, kayak 3 kali lipat. Ini kayak Indonesia krisis nggak? GDP kita sekarang udah 13.600 triliun. Jadi kalau secara prosentase, utang yang 3.400 triliun itu lebih kecil dibandingkan yang 1.200 triliun. Iya kan? Ya. Dibandingkan dengan size ekonominya. Mungkin saya akan memberikan contoh seperti ini. Tadi Rosi mengatakan waktu kita sebelum masuk mengenai kredit card. Kalau Anda pendapatannya adalah 10 juta, Anda dapat kredit card yang maksimum limitnya 1 juta. Kalau pendapatan Anda sekarang 25 juta, Anda minta kredit limitnya 5 juta. Itu tidak berarti bahwa kalau Anda punya kredit 5 juta, kemudian Anda mengatakan Anda lebih buruk situasinya dari yang satu Jadi juta. utang itu juga harus dilihat dari kemampuan Dan size ekonomi keseluruhan. Selama ini Indonesia, dari tahun 97-98 waktu terjadinya pergantian dari Presiden Soeharto, kemudian ke masa reformasi dan menghasilkan presiden-presiden yang dipilih secara demokratis. Sayangnya waktu pergantian Presiden Soeharto itu